Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga kita dapat menghirup udara segar di hari yang berbahagia ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Ilham MA selaku pengampu mata kuliah Tarik Tarsi. Dan yang saya banggakan kepada teman-teman saya sekalian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan hukum dan sumber hukum pada masa sahabat generasi pertama. Pada periode ini adalah periode interpretasi terhadap undang-undang atau tashri' dan terbukanya pintu-pintu pengkajian hukum-hukum peristiwa yang ada ketetapannya secara jelas. Dan tokoh-tokoh para sahabat muncul, memberikan sangat banyak sekali persepsi dalam menginterpretasikan teks-teks hukum dalam Al-Quran dan Sunnah tersebut, yang merupakan bahan referensi nanti. Nah, dari para sahabat inilah timbullah fatwa-fatwa hukum dalam berbagai problem yang tidak ada ketetapan nasnya atau yang belum jelas nasnya. Kemudian fatwa-fatwa tersebut dianggap sebagai dasar dari berijtihad dalam mengistimbatkan suatu hukum. Pada periode Tarsi yang pertama adalah Rasulullah SAW yang telah mewariskan kepada umat Islam suatu undang-undang yang produknya dari teks-teks hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi di sini setiap Muslim ini secara individu belum mampu merujukkan seluruh persoalannya kepada materi undang-undang pokok tersebut. Bahkan tidak sanggup memahami hukum-hukum yang ditunjuki nas-nas tersebut. Adapun 3 faktor penyebab terjadinya umat Muslim ini tidak memahami gitu. Yang pertama ini di sini kebanyakan umat Islam itu adalah orang awam yang belum mampu memahami nas-nas tersebut kecuali dengan bantuan orang lain. Nah, yang kedua, materi undang-undang di sini belum tersebar luas di kalangan umat Islam, sehingga secara individu belum mampu atau tidak dapat mempelajarinya. Sebab pada zaman itu teks Al-Quran pada periode awal ini baru dihimpun dalam lembaran-lembaran khusus. Jadi tidak boleh ditaruh atau disimpan di tempat sembarangan. Yang khususnya ini disimpan di tempat atau di kediaman Rasulullah SAW, dan ada juga di sebagian di kediaman atau di rumah sahabat-sahabat beliau. Jadi dari faktor-faktor di atas, di sini maka para ulama dari kalangan sahabat dan tokoh-tokoh wajib menegakkan tashri'. Kewajiban tersebut yang pertama, di sini para sahabat harus menjelaskan kepada umat Islam tentang persoalan-persoalan yang membutuhkan penjelasan dari interpretasi dari teks-teks hukum dalam Al-Quran dan Sunnah tersebut. Nah, terus yang kedua, di sini para sahabat harus menyebarluaskan di kalangan umat Islam tentang hal-hal yang mereka hafal dari ayat Al-Quran tersebut dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, jadi di sini para ulama atau para sahabat harus menjelaskan kepada umat Islam persoalan-persoalan apa saja gitu yang membutuhkan penjelasan
dari teks-teks hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi ketika mereka memiliki konflik atau ketika umat muslim memiliki persoalan-persoalan atau memiliki masalah, jadi mereka sudah tahu dengan di sini para ulama atau dengan para sahabat menjelaskan apa isi teks tersebut. Di sini umat muslim ini tahu, jadi persoalannya ini ada di hadis ini, permasalahannya ini ada di Quran surah ini. Begitu. Dan selanjutnya adapun sumber hukum pada masa sahabat di sini yang pertama ada 3. Yang pertama Quran, yang kedua Sunnah, dan yang ketiga ijtihad. Ijtihad sahabat. Nah, di sini apabila terjadi suatu peristiwa, baik itu peristiwa yang sebelumnya belum pernah terjadi atau yang sudah pernah terjadi, maka para ahli fatwa mencari ketetapan hukumnya di dalam Al-Quran. Apabila mereka mendapatkan ketetapan hukum tersebut di dalam nas Al-Quran itu, maka mereka menerapkan hukum tersebut. Akan tetapi, apabila mereka tidak mendapatkan ketetapan hukumnya dalam Al-Quran, maka mereka mencari ketetapannya di dalam sunnah. Jika di dalam sunnah ketetapan hukumnya atau mendapatkan ketetapan hukum di dalam sunnah tersebut, maka itu yang akan diterapkan. Nah, begitupun selanjutnya apabila mereka dalam menetapkan hukum tidak mendapatkan keterangan baik dalam Al-Quran maupun sunnah, maka mereka menempuh langkah dengan ijtihad, menerapkan hukumnya dengan cara menganalogikan atau mengkiaskannya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.